Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Praktek Lapangan Pendidikan Mustari Akbar, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak masih membahas tentang materi peluang, dan pada pertemuan kedua kita akan membahas untuk materi tentang permutasi. Pada pertemuan pertama kemarin itu kita sudah membahas tentang kaidah pencacahan, dan untuk pertemuan kedua pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu permutasi pada peluang. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Oke, baik. Di sini Bapak akan membahas yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu untuk pengertian dari permutasi sendiri. Dan yang kedua itu ada macam-macam permutasi. Dan yang ketiga yaitu kuis. Oke, kita masuk ke yang pertama. Kita akan membahas yaitu tentang pengertian dari permutasi. Oke, anak-anak, jadi sini Bapak akan membahas untuk pengertian tentang permutasi. Untuk pengertian sendiri, yaitu materi pertama yang akan kita bahas pada artikel ini atau pembahasan kali ini adalah permutasi. Permutasi mempelajari mengenai menyusun K objek dari N objek dengan cara memperhatikan urutannya. Oke, baik. Untuk pengertiannya sendiri mungkin cukup mudah teman anak-anak pelajari. Kita coba untuk masuk ke bagian yang kedua yaitu macam-macam dari permutasi untuk teman-teman atau anak-anak mengetahui atau bisa memahami dari pengertian dari permutasi sendiri. Oke, kita masuk ke bagian keduanya. Oke, kita masuk ke macam-macam permutasi. Oke, di sini Bapak akan membahas 5 macam-macam dari permutasi, yaitu yang pertama, permutasi dari n elemen, masing-masing permutasi terdiri atas n elemen. Dan yang kedua, Bapak akan membahas tentang macam-macam permutasi, yaitu permutasi n elemen, masing-masing permutasi terdiri dari atas R unsur dari n elemen dengan R kecil sama dengan N. Dan yang ketiga yaitu permutasi dari N unsur yang mengandung P kali Q dan R unsur yang sama. Dan yang keempat itu ada permutasi siklis. Yang kelima ada permutasi berulang dari N unsur, tipe permutasi terdiri dari K unsur. Oke, baiklah. Nah, di sini Bapak akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan membahas untuk macam-macam permutasi, yaitu permutasi dari n elemen, masing-masing permutasi terdiri atas n elemen. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Untuk yang pertama, untuk permutasi dari n elemen, masing-masing permutasi terdiri atas n elemen, yaitu untuk pengertiannya sendiri yaitu apabila terdapat unsur yang berbeda dan diambil n unsur, maka banyak susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut merupakan P dalam kurung n, n sama dengan n faktorial atau n P dan n sama dengan n faktorial. Oke, untuk lebih memudahkan anak-anak memahaminya, kita masuk ke contoh soalnya. Oke, baik. Untuk anak-anak lebih memahami dari pengertian dari permutasi dari n elemen ini, Bapak sudah menyiapkan satu soal untuk anak-anak memudahkan mencari atau menyelesaikan penyelesaian dari kejadian tersebut. Oke, untuk soalnya ini Bapak sudah menyiapkan yaitu soal cerita. Jadi di soal ini, untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia kemudian akan memasang kelima bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara untuk panitia menyusun kelima bendera tersebut, yaitu
Oke, di sini penyelesaiannya mungkin cukup mudah atau sesuai dengan yang seperti contoh soal tadi. Dari kelima bendera yang ada berarti kita memperoleh N sama dengan 5. Jadi N ini merupakan yang kita dapat dari soal, yaitu 5. Sehingga banyak susunan bendera yang mungkin, yakni jadi N sesuai dengan yang kita dapat tadi, N faktorialnya yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Jadi seandainya sini 5 berarti kita harus, kalau 5 faktorial berarti kita mulai dari 5. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Seandainya di sini ada 6 faktorial berarti kita mulai dari 6. 6 dikali 5 kali 4 kali 3 dan kali 2 kali 1 hingga seterusnya. Jadi anak-anak bisa melihat saja faktorial ini diawali dengan angka berapa. Jadi kita hitungnya, kita bisa yaitu dengan menghitung mundur. Jadi seandainya 8 berarti kita hitung mundur sampai 1. Seandainya 4 kita juga hitung mundur sampai 1. Jadi ini adalah contoh soal serta penjelasan dari permutasi dari n elemen. Jadi kuncinya yaitu seperti ini. Unsurnya tersebut merupakan P n, n sama dengan n faktorial. Jadi anak-anak cukup memahami dari unsur yang ini saja. Oke. Semoga yang untuk permutasi dari n elemen ini anak-anak bisa memahaminya. Kita coba masuk ke pembahasan kedua, yaitu di pembahasan kedua di macam-macam permutasi itu kita akan membahas tentang permutasi n elemen. Masing-masing permutasi terdiri dari R unsur dari n elemen dengan R kecil sama dengan n. Oke, untuk lebih memahaminya kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, di sini pembahasan tentang permutasi n elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas R unsur dari n elemen dengan R kecil sama dengan n. Oke, untuk pengertiannya sendiri yaitu untuk semua bilangan positif n dan r. Jadi untuk semua bilangan positif n dan r dengan R kecil sama dengan n, banyaknya permutasi dari objek n dari n objek yang diambil R objek pada satu waktu. Jadi rumusnya seperti ini, yaitu P n, R sama dengan n P kali R, atau juga bisa P n dan R sama dengan n faktorial per dalam kurung n dikurang R faktorial. Jadi kita coba ke contoh soal supaya anak-anak bisa lebih memahami dari penjelasan atau pengertian dari permutasi n elemen ini. Jadi kita coba ke contoh soalnya. Nah, jadi sesuai dengan rumus tadi yaitu P, N dan R, nanti kita akan coba menyelesaikan soal ini. Yaitu sini Bapak sudah menyiapkan satu soal, yaitu juga soal berbentuk cerita. Jadi kita coba untuk menyelesaikannya. Yaitu soalnya banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia, yaitu. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita akan menyelesaikan dengan rumus seperti ini. Oke, jadi yang kita peroleh yaitu banyak siswa sama dengan n. N ini adalah banyak siswa adalah 8. Ketua, sekretaris serta bendahara atau banyak pilihan objeknya yaitu 3. Di sini ada ketua, sekretaris dan bendahara, itu objeknya. Jadi objeknya di sini ada 3. Sehingga dengan rumus tadi bisa langsung kita masukkan P n R sama dengan n faktorial per dalam kurung n dikurang R tutup kurung faktorial. Jadi sesuai dengan rumus tadi, n itu adalah banyak siswanya adalah 3 dan R itu adalah objeknya yaitu P 3 8 sama dengan kita masukkan n tadi kita sudah ketahui adalah banyak siswa yaitu 8, jadi 8 faktorial dikurang n dikurang R faktorial. Jadi n tadi adalah 8 banyak siswa dan dikurang 3 adalah
banyak pilihan objeknya, yaitu 8 faktorial dikurang 8 dikurang 3 faktorial. Seperti yang Bapak sampaikan tadi untuk faktorialnya. Jadi langsung kita masukkan 8 faktorial ini bisa kita ambil, yaitu 8 kali 7 kali 6 dan kali 5. Jadi 4 angka saja. Jadi 4 angka untuk faktorial. Jadi 8 dikurang di 3 sama dengan 5. Jadi kita kalikan saja 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dibagi dengan 5, yaitu hasilnya 336 cara untuk menentukan seorang ketua, sekretaris dan juga bendahara dari 8 siswa. Oke, untuk permutasi n elemen atau masing-masing permutasi terdiri dari atas R unsur dari n elemen sehingga R kecil sama dengan N. Jadi anak-anak cukup memahami definisi tadi di sini, R kecil sama dengan N, dan juga untuk rumusnya, yaitu PNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Jadi anak-anak cukup memahami rumus ini saja. Jadi nanti seandainya anak-anak ketemu soal seperti ini, nanti anak-anak bisa menyelesaikan soalnya atau soal permutasinya melalui permutasi n elemen ini. Oke, baik, untuk pembahasan kedua mungkin anak-anak bisa memahaminya. Kita coba ke pembahasan yang ketiga. Di pembahasan ketiga, yaitu untuk macam-macam permutasi. Di sini Bapak membahas untuk permutasi dari n unsur yang mengandung P kali Q dan R unsur yang sama. Oke, kita coba untuk membahasnya. Jadi untuk yang ketiga atau di materi untuk pembahasan ketiga, yaitu permutasi dari n unsur yang mengandung P dikali Q dan R unsur yang sama, yaitu P di sini kita ketahui P N, K1, K2 dan K3 sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, dan terakhir yaitu ada kembali kepada K1 faktorial. Jadi untuk keterangannya, N menunjukkan banyaknya elemen seluruhnya, K1 menunjukkan banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, K2 menunjukkan banyaknya elemen kelompok 2 yang sama. KT menunjukkan banyaknya elemen kelompok KT yang sama, atau T sama dengan 1, 2, 3. Oke, kita coba ke contoh soalnya. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan contoh soal dari permutasi dari n unsur. Jadi di sini soalnya yaitu banyaknya cara penyusunan untuk kata BA, SSA, BA, SSI, yaitu dari kata-kata ini kita akan menentukan banyaknya cara menyusunnya dengan menggunakan rumus yang seperti ini tadi. Oke, untuk menyelesaikannya, dari kata BA, SSA, BA, SSI itu banyak huruf adalah N. Jadi total dari elemen tadi ini adalah total dari kalimat ini, yaitu ada 10 huruf. Jadi ada 10 huruf. K1 sama dengan huruf B. Huruf B di sini kita bisa lihat. Kita lihat di sini huruf B ada berapa? Di sini kita lihat huruf B itu ada 2. Dan K2 huruf A. Huruf A di sini bisa kita lihat yaitu ada 3. 1, 2 dan 3. K3 yaitu huruf S. Huruf S di sini kita lihat ada berapa? Yaitu ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4. Dan huruf I itu ada 1. Seandainya masih ada hurufnya, kita tulis menjadi sampai K5. Oke. Baik, sesuai dengan rumusnya, yaitu tadi P N K1, K2 dan K1, yaitu di sini karena kita mempunyai 4K, jadi kita masukkan saja, yaitu 10,2, 3,
koma 4 dan koma 1. Ini adalah koma 1. Dan di sini adalah sesuai dengan rumus ini ada n faktorial. Jadi ini adalah 10 faktorial. 10 faktorial, dan di sini juga sama karena ini sesuai dengan rumus yaitu K1. K1 kita ketahui adalah 2. Jadi 2 faktorial dikali 3 faktorial atau K2. K2 ini dikali 4 faktorial K3, dan kembali kepada ada K1 lagi, K1, dan ada K4, ada K1. Oke, di sini maaf tadi setelah K3 adalah K4, K4 tadi adalah 1, dan kembali ke K1 adalah 2. Oke, jadi kita dapatkan untuk 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi dari 10 faktorial ini kita jabarkan. Jadi yang kita dapat yaitu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dan dikali 5 faktorial. Oke, jadi dari 10 faktorial ini kita jabarkan. Ini dari 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan kali 6 dan kali 5. Dan dari 2 3 4 2 ini kita faktorialkan juga. Jadi 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 dikali 2 dan dikali 1. Jadi hasil dari 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 ini kita bagikan dengan hasil dari perkalian 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 dikali 2 dikali 1. Yaitu kita peroleh cara untuk penyusunan kata untuk BASSA, BASSI yaitu sebanyak 126 cara. Jadi ini bisa anak-anak gunakan rumusnya seandainya nanti anak-anak bertemu dengan contoh soal yang seperti berikut. Jadi anak-anak jangan bingung, anak-anak cukup memahami dari rumus yang sudah diberikan. Jadi anak-anak mengikuti saja dengan rumus yang sudah diberikan. Oke, untuk pembahasan yang ketiga mungkin anak-anak sudah paham, nanti anak-anak pelajari lagi. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu untuk permutasi siklis. Jadi pembahasan keempat ini Bapak membahas untuk permutasi siklis. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan materinya atau pembahasannya untuk permutasi siklis. Jadi untuk pengertiannya sendiri, permutasi siklis merupakan suatu permutasi melingkar atau urutan melingkar atau sebuah cara atau metode guna menentukan susunan unsur secara siklis atau melingkar dengan cara memperhatikan urutannya. Banyaknya permutasi siklis dari n unsur berbeda, yaitu n rumusnya P siklis sama dengan buka kurung n kurang 1 tutup kurung faktorial. Oke, untuk permutasi siklis tadi sudah Bapak jelaskan untuk penjelasannya. Jadi kita coba ke contoh soal supaya anak-anak lebih memahami untuk dari penjelasan permutasi siklis. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan juga satu contoh soal untuk anak-anak bisa memahami dari permutasi siklis. Di sini juga berbentuk soal cerita, yaitu dari 5 orang anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi satu meja bundar. Banyaknya cara penyusunan yang bisa dibikin dari 5 orang tersebut, yaitu tadi kita bisa menggunakan rumus permutasi siklis ini. Oke, banyaknya orang itu kita ambil menjadi n, yaitu sebanyak 5. Kita dapat dari soal tadi banyak orangnya yaitu 5, sehingga 5P siklis sama dengan sesuai rumus tadi n dikurang 1. Jadi 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4. Jadi 5 kurang 1 adalah 4. Jadi menjadi 4 faktorial. Jadi 4 faktorial ini kita faktorialkan. Jadi 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Jadi hasil dari ini
Dari 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. Jadi penyusunan yang bisa dibikin dari 5 orang tersebut yaitu ada 24 cara. Jadi mungkin ini cukup mudah lah untuk permutasi siklis untuk anak-anak memahaminya. Jadi nanti anak-anak cukup memahaminya untuk permutasi siklis. Untuk rumusnya juga cukup mudah dipahami. Oke, kita ke yang terakhir atau pembahasan terakhir di macam-macam permutasi, yaitu di permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi terdiri dari K unsur. Oke, untuk permutasi berulang dari N unsur, tipe permutasi dari K unsur, sini rumusnya yaitu Pn atau N ini disebut juga dengan elemen dan NK. Oke, K ini merupakan objek. Jadi dari rumus ini kita coba ke contoh soalnya. Jadi di sini banyak susunan dari 3 bilangan angka-angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yaitu. Jadi untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan permutasi berulang dari N unsur. Oke, banyaknya susunan bilangan 3 bilangan yang artinya bilangan ratusan atau bilangan ratusan yang kita ketahui karena dia ada 3 bilangan. K ini sama dengan 3 atau objeknya adalah 3. Banyak angka yang akan disusun adalah N sama dengan 6 karena kita ambil jumlah yang terbesar yaitu ada 6. Jadi banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sehingga P 6, jadi N ini adalah 6 tadi yang kita ketahui, sama dengan 6 di pangkat 3 atau N pangkat K sama dengan 6 di pangkat 3. Jadi 6 di pangkat 3. Jadi 6 pangkat 3 itu sama dengan 216 atau 6 dikali 6 dikali 6 yaitu sama dengan 216 susunan. Jadi banyak susunan dari 3 bilangan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yaitu ada 216 susunan. Oke, mungkin untuk permutasi, mungkin permutasi berulang dari unsur N ini mungkin anak-anak juga cukup mudah memahaminya. Kita masuk ke kuis. Oke, baik, untuk penjelasan serta pengertian macam-macam permutasi sudah Bapak jelaskan. Semoga nanti anak-anak bisa memahami dari penjelasan Bapak ini untuk anak-anak mengerjakan soal atau menemukan soal-soal untuk permutasi. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan anak-anak kuis supaya anak-anak lebih memahami materi dari permutasi ini. Oke, kita coba masuk ke kuisnya. Oke, sini Bapak sudah menyiapkan kuis, mungkin sama seperti macam-macam permutasi tadi. Nanti anak-anak selesaikan dengan menggunakan 5 macam-macam permutasi tadi. Jadi untuk instruksi dari kuis ini adalah selesaikan permasalahan dari kejadian di bawah ini. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan 5 soal. 5 soal ini nanti anak-anak bisa menyelesaikan dengan cara yaitu kembali ke slide tadi di macam-macam permutasi. Nanti anak-anak lihat soalnya dengan penyelesaiannya. Jadi anak-anak bisa menyelesaikannya dengan cara macam-macam permutasi tadi. Oke, ini untuk soalnya. Jadi nanti anak-anak seandainya sudah selesai, nanti anak-anak bisa mengirimkan tugas ini atau hasil dari tugas serta kuis ini yang Bapak berikan itu melalui Google Classroom maupun WA Group. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini tentang permutasi di pertemuan kedua mungkin Bapak anggap selesai. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Dan pada pertemuan ketiga kita juga akan membahas tentang yang sama, yaitu tentang peluang. Jadi anak-anak pahami terlebih dahulu untuk permutasi supaya anak-anak nanti lebih memahaminya untuk seandainya bertemu dengan soal-soal dari permutasi sendiri. Oke, sebelum itu jaga kesehatan anak-anak, semoga sehat selalu,
Sampai ketemu nanti seandainya kita sudah bisa bertatap muka. Bapak akhiri video pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.